Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM 2000925020230, kelas A Pendidikan Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang joint venture. Joint venture: A. Konsep, B. Masalah akuntansi, C. Contoh transaksi dan pembukuan. A. Konsep. Istilah venture pada mulanya diterapkan untuk memikul bersama atas tanggung jawab yang mempunyai risiko yang besar dan berbahaya, yang meliputi pengiriman barang-barang dengan kapal ke pelabuhan yang jauh dan melanjutkan pengiriman barang ke tujuan tertentu. Istilah venture sekarang banyak dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifat-sifatnya sementara. Istilah venture dapat diterapkan kepada pengiriman barang-barang ke luar negeri dan penjualan barang-barang tertentu seperti misalnya logam-logam bekas, penjualan tanah, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, atau pengusahaan dan pengorbanan minyak dan lain-lain. Bentuk venture ada dua macam, yaitu singular venture adalah pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu. Dalam hal ini cukup dibentuk suatu rekening tersendiri yang disebutnya venture account. Dengan mendebit biaya terjadi biaya dan mengkredit bila diperoleh pendapatan atau keuntungan. Saldo debit dan kredit pada akhir periode dipindahkan ke rekening modal. Joint venture adalah kerjasama di antara dua orang atau badan usaha untuk mengusahakan usaha tertentu. Dalam joint venture ini waktunya terbatas, masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama itu. Keuntungan kerugian dibagi sama. Sebelum pembagian keuntungan biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga, modal, koperasi, bonus, dan lain-lain untuk pihak yang berjasa. 1. Pengertian. Joint venture adalah istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan didirikan. Singkatnya, perusahaan joint venture adalah perusahaan patungan. Diterapkan Sunarti Hartono dalam Hasanuddin 2010-14. Joint venture dipergunakan sebagai istilah bersama untuk berbagai kerjasama antara penanaman modal nasional dengan penanaman modal asing. Dalam dunia akademik, istilah joint venture dikenal dengan istilah lain, yakni proyek kolaborasi internasional, intervensi, dan lainnya. Ciri utama dari joint venture: 1. Dibutuhkan dua orang atau lebih. 2. Merupakan kesepakatan untuk menjalankan usaha proyek tertentu. 3. Bisnis joint venture mungkin tidak memiliki nama khusus. 4. Sifatnya sementara, jadi perjanjian mengenai usaha tersebut secara otomatis berakhir segera setelah usaha tersebut selesai. 5. Berbagi untung dan rugi dalam rasio yang disepakati. Keuntungan dan kerugian harus dibagi sama rata jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Bebas untuk melanjutkan bisnis mereka sendiri kecuali jika disetujui lain selama masa usaha patungan. Masalah akuntansi, contoh transaksi dan pembukuannya. 2. Akuntansi joint venture. Akuntansi untuk joint venture yang diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Apabila
terdapat aktivitas joint venture diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota, maka joint venture dianggap sebagai suatu usaha yang terpisah dari pemiliknya. Oleh karena bentuk usaha bersama di dalam joint venture mempunyai karakteristik yang sama dengan persekutuan, maka pembukuan yang diselenggarakan juga sama dengan pembukuan di dalam persekutuan. Rekening-rekening pembukuan di dalam joint venture seperti rekening-rekening aktiva, hutang, pendapatan, biaya-biaya dan modal yang diselenggarakan untuk tiap-tiap anggota. Rekening modal tiap-tiap anggota diselenggarakan untuk mengikuti dan menampung perubahan-perubahan yang terjadi atas penyertaan modal anggota yang bersangkutan, baik yang berasal dari kegiatan normal joint venture maupun dari transaksi modal. Saldo rekening modal anggota di dalam joint venture pada prinsipnya harus sama dengan saldo debit rekening investasinya di dalam pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota yang bersangkutan. Contoh, Tuan A, B, dan C bersepakat mengadakan suatu kerjasama dalam suatu usaha joint venture penjualan buku-buku novel selama masa liburan panas dengan ketentuan sebagai berikut. Investasi: Tuan A dan C menyerahkan barang dagang sebagai penyertaan seharga 3.000 dan 4.500. Tuan B menyerahkan uang tunai sebesar 2.500. Aktivitas: Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan menagih partner yang setuju untuk menjadi pedagang keliling dan menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi atas nama joint venture. Pembagian laba: Tuan C diberi komisi 10% dari penjualan. Bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember 19A. Pembukuan untuk joint venture dan pembukuan yang diselenggarakan oleh masing-masing anggota. Penjelasan: transaksi nomor 3, bunga Wessel Promise yang ditarik dengan bunga 6% setahun untuk jangka waktu 60 hari. Transaksi nomor 9, bunga modal untuk masing-masing anggota dihitung sebagai berikut. A sebadangan 8% dikali sebadangan 60 rupiah. B sebadangan 8% dikali sebadangan 50 rupiah. C sebadangan 8% dikali sebadangan 90 rupiah. Jangka waktu joint venture adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 19A sebadangan 3 bulan. Sedangkan bunga modal 8% adalah untuk jangka waktu 1 tahun. Akuntansi untuk joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Dalam hal ini semua aktivitas joint venture akan diiktisahkan dalam buku masing-masing anggota. Masing-masing anggota harus mempunyai rekening joint venture. Pada buku-bukunya, rekening joint venture didebit untuk semua biaya-biaya dan kredit untuk semua pendapatan dari joint venture. Saldo kredit atau sebaliknya di dalam rekening joint venture merupakan laba atau sebaliknya rugi joint venture tersebut. Setiap anggota juga menyelenggarakan penyertaan di dalam usaha bersama melalui joint venture tersebut. Saldo rekening joint venture dan rekening setiap anggota lainnya pada buku masing-masing anggota akan menunjukkan saldo yang sama selama hubungan kerjasama masih ada.
belum dibubarkan. Akan tetapi meskipun masing-masing partner mencatat transaksi yang terjadi pada buku-buku menagih partner, tetap harus dibantu rekening aktiva dan hutang joint venture tersendiri, seperti misalnya rekening satu kas joint venture, piutang joint venture, hutang joint venture. Melalui pembukuan yang diselenggarakan itu, masing-masing anggota selain menagih partner hanya mencatat setoran modal penyertaan dari para anggota dan terjadinya transaksi biaya dan pendapatan hanya merupakan perubahan bentuk konversi. Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya hanya berupa perubahan bentuk konversi dan aktiva yang satu ke aktivitas lainnya, atau dari hutang tertentu kepada hutang lainnya, tidak dicatat di dalam rekening pembukuannya. Berbeda dengan anggota-anggota lainnya, menagih partner sebagai anggota yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas dengan segala akibatnya di dalam joint venture, harus mencatat semua transaksi yang terjadi secara tertib dan teratur. Kerjasama yang belum selesai uncupleted venture apabila pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Apabila sempat dengan akhir periode akuntansi, suatu persetujuan joint venture belum bisa diakhiri untuk keperluan penutupan buku-buku masing-masing partner, maka perlu ada perhitungan laba rugi joint venture menurut ketentuannya. Joint venture baru dapat menghitung rugi laba apabila usaha yang menjadi objeknya sudah selesai. Hal ini bisa sepenuhnya dilakukan bagi mereka biasanya perseorangan secara spekulasi melakukan usaha bersama atau joint venture itu. Tetapi apabila joint venture diadakan di antara pengusaha perusahaan yang sudah memiliki pembukuan yang teratur, maka pada tiap-tiap akhir periode akuntansi perlu keterangan yang lengkap tentang hasil operasi perusahaan seluruhnya, termasuk adanya joint venture dengan pihak lain, persoalan tutup buku di dalam joint venture yang pembukuannya diselenggarakan secara terpisah dapat dilakukan tanpa mengalami kesulitan apapun. Tetapi dalam hal pembukuan diselenggarakan tidak terpisah, khususnya bagi anggota selain menagih partner, merupakan persoalan sendiri. Contoh misalnya joint venture antara Tuan A, B dan C tersebut dimuka pada tanggal 31 Desember 19, takkan belum selesai saldo masih ada barang-barang yang belum terjual seharga Rp1.200, sedangkan adcode dan masih dipegang oleh Tuan C sebagai managing partner. Dalam keadaan seperti ini, masing-masing partner memerlukan adjustment dalam menghitung adanya laba rugi joint venture. Apabila diperhitungkan ternyata keuntungannya menjadi sebesar Rp5.190, kelebihan pendapatan di atas ongkos Rp1.200. Dengan demikian, maka perhitungan pembagian laba dan adjustment pada pembukuan masing-masing partner pada tanggal 31 Desember 19A akan tertera sebagai berikut. Penyelesaian buku-buku Tuan A, joint venture Rp5.190, laba joint venture Rp1.190, Tuan B Rp1.180, Tuan C Rp2.820. Buku-buku Tuan B joint venture Rp5.190, laba joint venture Rp1.180,
Tuan A Rp1.190, Tuan C Rp2.820. Buku-buku Tuan C Manarim Partner joint venture Rp5.190, laba joint venture Rp2.820, Tuan A Rp1.190, Tuan B Rp1.180. Dalam hal pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah, maka hak-hak para anggota di dalam joint venture pada setiap saat dapat ditentukan dihitung dari saldo rekening yang menyangkut aktivitas joint venture. Hak-hak para anggota adalah merupakan selisih antara jumlah kumulatif semua rekening yang mempunyai saldo debit dengan jumlah kumulatif semua rekening yang saldo kredit, dan pembukuan yang diselenggarakan oleh anggota yang bersangkutan. Rekening dengan saldo debit menunjukkan aktiva joint venture termasuk biaya yang dibayar di muka, sedangkan rekening dengan saldo kredit menunjukkan kewajiban joint venture kepada pihak ketiga dan hak-hak anggota di dalam joint venture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.